Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Mbak Egi dan Mbak Kiki di ibadah sekolah minggu tanggal 14 Februari 2021. Nah adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini apa ya Mbak Kiki? Tema sekolah minggu hari ini adalah meski kecil tapi jadi berkat. Nah adik-adik yang pada di rumah udah pada siap belum? Pastinya udah pada cantik dan ganteng-ganteng kan? Nah Mbak Egi, kita mulai aja ya ibadah sekolah minggu hari ini. Lagu apa Mbak Egi hari ini? Kita akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Bangkit berdiri ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah duduk ya, sikap doanya jangan lupa. Tangannya tangannya. dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih pada semangat kan? Ayo bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ayo semangat adik-adik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama
Adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Jangan lupa persembahannya dititip sama mama papanya ya. Untuk mengiringi lagu persembahan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Nah adik-adik, setelah kita kumpulin uang persembahannya, kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kiranya uang persembahan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mas Kristomo. Tapi sebelum itu kita nyanyi satu lagu dulu ya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kiri, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi dengan Mas Tomo. Pada hari ini tanggal 14 Februari 2021. Nah adik-adik, tadi sudah ibadah belum? Pastinya sudah dong. Gimana tadi ibadahnya? Harus tetap semangat ya. Nah, tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah lompat-lompat. Seru dan harus tetap semangat. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, Mas Tomo pada hari ini akan menceritakan tentang kisah yang ada di dalam kitab Injil. Pernah dengar kisah 5.000 orang tidak adik-adik? Kisah 5.000 orang yang ada di dalam Alkitab. Wah, kisah apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik tahu nggak? Yang ada di sebelah papa mamanya, boleh adik-adik tanya, kisah apa ya? Nah, tetapi adik-adik, sebelum kita mulai belajar firman Tuhannya, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu
boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Mas Tomo akan memberikan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ke 15. Di dalam Alkitab diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, seperti tadi yang sudah Mas Tomo sampaikan ya, kisah 5.000 orang. Ternyata Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, Mas Tomo akan bacakan ayat Alkitab pada hari ini. Dan adik-adik yang sudah bisa membaca boleh juga membaca barengan Mas Tomo ya, mendengarkan, membaca. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dibantu oleh papa dan mamanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, adik-adik,
Demikian itu tadi ya, demikian kita sudah baca dari ayat kitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kisah ini kan sangat terkenal ya. Pasti kita sudah tahu kisah ini, kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tadi kita sudah dengarkan ceritanya sampai-sampai mujizat yang Tuhan Yesus adakan untuk 5 roti dan 2 ikan itu tersisa ada berapa bakul di sana? 12 bakul. Wah, banyak sekali ya bakul. Wah, adik-adik tahu kan bakul? Bakul yang biasa kalau adik-adik ke pasar, ada ibu-ibu jualan biasanya pakai bakul tuh. Besar itu, ya. Ada banyak, ada 12 bakul. Nah, tetapi adik-adik di sini yang mau Mas Tomo sampaikan ada beberapa hal. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita beberapa hal nih. Nah, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu mau kita, adik-adik semua, itu mempunyai sifat empati, sifat peka, sifat peduli. Wah, peduli. Seperti anak kecil yang di dalam cerita tadi, peduli. Ya. Tuhan Yesus ingin adik-adik semua punya rasa peduli. Contohnya, tidak usah jauh-jauh lah di rumah misalnya membantu orang tua. Kalau misalnya adik-adik melihat rumah kotor, adik-adik bisa ambil sapu untuk menyapu, atau membantu ibu memasak misalnya kalau adik-adik senang memasak ya. Nah, itu sudah salah satu contoh. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau bagi kehidupan kita, untuk adik-adik, untuk Mas Tomo juga ya. Nah, itu yang pertama adik-adik. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua apa sih yang kedua? Adik tahu nggak apa yang kedua? Tuhan Yesus itu mau mengajarkan adik-adik ya, walaupun adik-adik itu kecil tetapi adik-adik itu berharga. Wah, adik-adik itu berharga untuk orang tua adik-adik, untuk kakak-kakak adik-adik, atau untuk mbak, atau siapapun ya. Nah, terutama kan pada hari ini merayakan hari kasih sayang ya, hari Valentine adik-adik. Nah, adik-adik bisa menjadi penyemangat itu untuk orang tua adik-adik semua. Bisa ucapkan sama papa mamanya, selamat hari kasih sayang papa, selamat hari kasih sayang mama, selamat hari Valentine. Nah, seperti itu ya. Boleh juga nanti dibawain coklat tuh. Wah, pasti orang tuanya senang tuh ya. Itu jadi adik-adik berharga sekali. Itu yang mau diajarkan sama Tuhan Yesus. Itu yang kedua adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga. Apa ya yang ketiga ya? Adik-adik yang mau diajarkan sama Tuhan Yesus kepada kita, kepada adik-adik semua, walaupun adik-adik kecil, tetapi adik-adik bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat. Contohnya, tadi kan adik-adik sudah sekolah minggu, sudah beribadah, sudah memberikan persembahan kan? Nah, persembahan itu adik-adik percaya tidak? Apa yang sudah adik-adik persembahkan kepada Tuhan itu bisa menjadi berkat untuk semua orang, untuk gereja. Bisa membesarkan gereja. Nah, gitu adik-adik. Nah, luar biasa ya. Dengan persembahan adik-adik yang sudah adik-adik persembahkan di ibadah sekolah minggu tadi, kan adik-adik memberikan persembahan itu bisa menjadi berkat. Nah, itu ya adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, percayalah bahwa walaupun adik-adik kecil, tapi kita punya Tuhan yang hebat,
Tuhan yang luar biasa. Nah, apapun yang adik-adik minta, kalau adik-adik percaya, sesuatu yang tidak mungkin pun Tuhan pasti bisa kabulkan. Asalkan kita percaya dan berusaha dan berdoa. Ora et labora. Nah, itu ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya ada berapa tadi ya? Tuhan Yesus yang pertama apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita apa tadi yang pertama ya? Tuhan Yesus mengajar kita untuk memiliki rasa peduli, peka. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, walaupun kita kecil, kita itu berharga, ya. Yang ketiga, adik-adik walaupun kecil bisa menjadi berkat. Dan yang terakhir, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Walaupun adik-adik kecil, tapi jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Oh iya, Mas Tomo lupa, adik-adik ada ayat super nih. Nanti ayat super ini akan bisa adik-adik gunakan untuk aktivitas kita pada hari ini ya. Nanti adik-adik waktu di aktivitas akan disampaikan dan adik-adik boleh tuliskan dalam aktivitas tersebut. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita selesai, kita doa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu, boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kami seperti seorang anak kecil yang boleh dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Kami percaya Tuhan juga akan melakukan yang sama seperti apa yang Tuhan yang sudah lakukan bagi anak kecil di dalam cerita tadi. Kami percaya Tuhan kami itu hebat. Kami percaya walaupun kami itu kecil, kami bisa menjadi berharga. Kami percaya walaupun kami kecil, kami bisa memiliki rasa peduli kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikian dari Mas Tomo. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semua masih semangat? Oke, kita akan melakukan aktivitas untuk hari Minggu ini ya. Tadi Mas Kristomo sudah bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ceritanya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk peduli dengan orang lain ya. Tuhan Yesus merasa kasihan melihat orang banyak yang lapar, sehingga Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk memberikan makan. Kemudian juga Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau berbagi, seperti anak kecil tadi mau berbagi 5 roti dan 2 ikan. Meskipun kelihatannya kecil, tetapi karena Tuhan Yesus memberkati sehingga semua orang yang 5.000 orang tadi bisa cukup makan, bahkan berlebih 12 keranjang. Nah, sekarang Mas Mel mau mengajak adik-adik untuk membuat kreasi 5 roti dan 2 ikan supaya adik-adik bisa tetap
ingat dengan cerita ini. Oke, bahan yang akan kita gunakan untuk hari ini yang pertama, kertas warna putih, atau kalau adik-adik bisa ada kertas warna juga boleh dipakai. Kemudian pensil atau spidol, juga gunting dan lem, dan terakhir pensil warna ya, atau pewarna yang lain juga boleh dipakai. Yang pertama, kita akan menggambar dulu polanya ya, pola keranjangnya. Polanya ada seperti ini ya, Mas Mel sudah buat. Nanti adik-adik bisa melihat polanya di WA grupnya, oke? Kemudian kita juga siapkan pola gambar ikan. Sini rotinya kita buat sama-sama ya. Untuk bentuk rotinya Mas Muel mau memilih bentuk seperti ini aja ya, bentuk yang lonjong. Oke, kita buat gambar dulu pola rotinya. Adik-adik boleh diberi warna ya, rotinya diberi warna sesuai keinginan atau kreasi adik-adik. Oke, apabila sudah selesai diberi warna, baru kita akan mengguntingnya. Yang pertama kita akan menggunting polanya dulu ya, pola keranjangnya. Oke, kita gunting sesuai garis yang sudah kita buat tadi ya. Untuk memakai guntingnya hati-hati ya, karena guntingnya tajam. Untuk adik-adik yang belum bisa memakai gunting sendiri, bisa minta bantuan orang tuanya atau kakaknya ya. Kita gunting dulu. Ini pola yang pertama. Kemudian yang ini ya, ada bagian yang untuk ditempelkan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian yang bagian ini ada bagian yang akan ditalipat ya, bisa memakai penggaris untuk membantu melipatnya. Ya, setelah kita lipat seperti ini, kita pakai lem untuk menempelkan bagian keranjangnya supaya nanti bisa terlihat seperti keranjang asli ya. Kita tempelkan yang rapi. Oke. Iya, seperti ini. Oke. Di keranjangnya boleh kita beri warna ya, sesuai keinginan atau kreasi adik-adik. Jadi kalau sudah diberi warna, kira-kira seperti ini hasilnya ya. Untuk pola keranjangnya boleh bebas sesuai dengan kreasi adik-adik. Mas Mel membuatnya tanda pagar seperti ini ya, supaya mudah. Oke, kita taruh dulu keranjangnya. Kemudian untuk roti dan ikannya kita juga akan gunting ya. Ikannya ada 2. Sambil menggunting, adik-adik boleh menyanyi lagu yang tadi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang,
Sisa 12 keranjang. Oke. Satu lagi ikannya kita gunting. Dengan rotinya juga kita gunting ya. 5 roti dan 2 ikan. Oke. Untuk roti atau ikan, di bagian belakangnya boleh kita tuliskan ayat emas atau ayat favorit untuk hari ini ya. Boleh tuliskan di belakang sini. Oke. Kemudian rotinya kita susun ke dalam sini, ke dalam keranjang sini ya. Nyusunnya boleh bebas sesuai dengan keinginan adik-adik. Saya mau susunnya seperti ini. 5 roti dan 2 ikan, keranjangnya sudah jadi seperti ini ya. Iya. Kemudian untuk variasi, adik-adik boleh menambahkan tali ya di bagian keranjangnya supaya nanti bisa untuk digantung. Oke. Jangan lupa seperti Mas Muel bilang tadi, di bagian belakang roti atau ikannya boleh dituliskan ayat emas atau ayat favorit untuk hari ini. Oke. Mudah bukan membuatnya? Jadi dari kreasi ini kita bisa ingat terus ya cerita 5 roti dan 2 ikan ini, bahwa seperti anak kecil tadi memberikan 5 roti dan 2 ikan, sesuatu yang kecil tapi ternyata setelah diberkati oleh Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga bisa ya, adik-adik di rumah juga bisa. Misalnya seperti sekarang, nanti setelah selesai melakukan aktivitas ini, semua peralatan yang dipakai disusun semua ya, disusun yang rapi. Kemudian disimpan tempat adik-adik biasa menyimpannya. Oke. Kemudian sisa guntingan kertas yang kita pakai tadi dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah ya. Hal-hal yang lain bisa kita lakukan. Misalnya setelah selesai belajar, peralatan belajarnya boleh disimpan ya, yang baik. Kemudian boleh juga membantu membereskan mainan sendiri kalau setelah selesai bermain ya. Hal-hal kecil itu kita lakukan dengan gembira, dengan sukacita. Kita yakin itu akan menjadi berkat bagi orang lain ya. Oke, adik-adik semua bisa ya. Nanti Mas Mel tunggu hasil kreasinya, 5 roti dan 2 ikan. Oke. Terima kasih, selamat berkreasi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, gimana tadi firman yang disampaikan oleh Mas Kristomo? Pastinya disimak baik-baik kan? Apa aja nih Mbak Kiki poin-poin yang bisa kita dapat dari firman tadi? Nah Mbak Egi, poin yang pertama itu kita harus peka terhadap sesama. Terus yang kedua, kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil. Dan yang terakhir, walau kecil tetap jadi berkat. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan 1 buah lagu lagi yang berjudul Allahku Besar. Semuanya masih semangat kan? Bangkit berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat
adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Mbak Kiki. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengiringi ibadah sekolah minggu kami dengan baik dan lancar. Kiranya Engkau pertemukan lagi kami minggu depan dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi aktivitasnya gimana? Pastinya seru kan? Jangan lupa nanti foto aktivitas adik-adik dikirim ya. Minta tolong sama mama papanya dikirim di grup gereja. Nah adik-adik, jangan dimatikan dulu ya handphonenya. Kita harus lihat aktivitas adik-adik yang minggu kemarin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Telur. Segala puji bagimu. Yohanes 8 ayat 21 sampai 25. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.